I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Cindeni Dewa Bahim. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan analisis konten. Analisis konten adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis teks, gambar, atau media lainnya secara sistematis. Contoh sederhana analisis konten tentang opening pengguna terhadap sebuah produk. Di sini saya mengambil produk smartphone. Yang pertama dilakukan adalah pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk ulasan online, forum, diskusi, dan media sosial yang berisi pendapat pengguna tentang smartphone tertentu. Yang kedua, kategorisasi. Data dikelompokkan ke dalam beberapa kategori seperti kualitas, kamera, performa, baterai, antarmuka, pengguna, harga, dan layanan pelanggan. Yang ketiga, kodean dan anotasi. Setiap ulasan atau komentar dikodekan berdasarkan kategori yang relevan. Misalnya, ulasan yang membahas kualitas kamera diberi kode kamera, sedangkan ulasan tentang performa baterai diberi kode baterai. Yang keempat, analisis setelah data. Dikodekan peneliti menganalisis frekuensi dan pola di setiap kategori. Misalnya, apakah mayoritas ulasan memberi penilaian positif atau negatif terhadap kualitas kamera. Berapa persen pengguna yang mengeluhkan masalah baterai, interpretasi ini dapat memberikan wawasan berharga bagi perusahaan untuk meningkatkan produk mereka di masa depan. Dengan contoh di atas dapat dilihat bagaimana analisis konten digunakan untuk memahami opening dan preferensi pengguna secara lebih mendalam terhadap sebuah produk. Pengumpulan data untuk analisis konten melibatkan proses pengumpulan informasi yang relevan dari berbagai sumber seperti teks, gambar, video, atau data lainnya untuk dianalisis secara mendalam. Ini melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data mentah, pembersihan data, pengkodean atau kategorisasi, analisis statistik atau kualitatif tergantung pada tujuan analisisnya. Yang pertama, pemilihan topik, di mana kita harus memilih topik terlebih dahulu. Yang kedua, pengumpulan data, di mana kita harus kumpulkan data yang banyak untuk dianalisis. Yang ketiga, pengkodean data. Yang keempat, pengkodean data. Yang kelima, analisis konten. Yang keenam, interpretasi hasil. Analisis konten adalah proses sistematis untuk memahami dan mengevaluasi informasi yang terkandung dalam suatu konten, seperti teks, gambar, audio, atau video. Tujuan dari analisis konten adalah untuk mengidentifikasi pola tren atau makna yang terkandung dalam konteks tersebut. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk yang satu, analisis sentimen. Menentukan apakah konten tersebut bersifat positif, negatif, atau netral terhadap suatu produk, suatu topik, atau entitas tertentu. Yang kedua, analisis tematik, mengidentifikasi tema-tema utama berdasarkan kesamaan topik atau konsep. Yang ketiga, analisis frekuensi, menghitung jumlah kemunculan kata kunci tertentu atau frasa dalam konten untuk menentukan popularitas atau relevansi mereka. Yang keempat, analisis gambar dan video, menganalisis konten visual untuk mengidentifikasi objek, wajah, atau emosi yang terkandung dalam gambar atau video. Yang kelima, analisis jaringan sosial, menganalisis hubungan antara entitas atau pengguna dalam jaringan sosial untuk memahami pengaruh struktur atau pola interaksi di antara mereka.
Analisis konten dapat digunakan dalam berbagai konten, termasuk riset akademis, analisis pasar, pemantauan media, dan pengembangan produk untuk mendapatkan wawasan yang berharga dari data yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Dadah.